Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kami percaya kasih setiamu lebih daripada hidup kami. Itu yang akan terus menyertai kami. Maka kami berdoa, lanjutkan kebaikanmu, lanjutkan kemurahanmu di tahun 2021. Janjimu engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikanmu Tuhan. Jejakmu mengeluarkan lemak, maka segenap hati kami ikut kehendak dan rencanamu atas kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi hati kami. Jadi tanah yang subur bagi setiap benih kebenaran firman yang akan kami dengar. Urapi hambamu, pakai mulut bibir hambamu untuk menyampaikan firman kebenaran. Yang hamba percaya akan menyembuhkan kami, memulihkan kami, melepaskan kami, memberi kekuatan yang baru buat kami. Kami siap diberkati Bapa. Ambil alih seluruh pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya pasti diberkati. Sukacita antusias, amin 3 kali berkata amin dan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom semuanya. Selamat datang di tahun 2021. Selamat datang di tahun penuaian, harvest time, the year of harvest. Buat gereja kita, Gereja Bethany Fresh Anointing. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bukan kebetulan. Bukan cuma suatu berita yang mungkin membesarkan hati kita untuk tahun 2021. Tapi saya percaya bahwa setiap pesan Tuhan, setiap tuntunan Tuhan kepada gereja kita tidak pernah salah. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, loh Bu, kondisinya, situasinya kayaknya nggak mungkin deh kita mengalami panen. Justru Bapak Ibu Saudara, justru di saat seperti ini kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang hebat itu, yang luar biasa itu menyertai kita. Justru kita akan melihat firman itu tidak mungkin gagal. Janji Tuhan tidak mungkin tidak digenapi buat kita. Katakan amin. Maka dengan iman kita mau angkat tangan sama-sama. Ayo sama-sama kita katakan, selamat datang tahun penuaian. Buat saya dan keluarga saya, penuaian di semua aspek kehidupan. Percaya amin 3 kali berkata. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat firman Tuhan dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 5. Kita sama-sama baca, kita cermati. Sama-sama kita baca 2-3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Katakan, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Bapak Ibu baca ayat 2 ya. Ya, ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Perhatikan. Maka aku Tuhan, perhatikan dengar jemaat Tuhan, akan menyertai engkau. Dan akan memberkati engkau. Janji Tuhan. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Lanjut Bapak Ibu baca ayat 4. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, karena Abraham, perhatikan, telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Katakan amin. Nah Bapak Ibu saya terkasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Saya percaya inilah pesan Tuhan buat kita gerejanya. Maka bagian kita pada pagi hari ini dengar baik-baik bagaimana caranya supaya kita boleh mengalami the year of harvest. Justru di tengah-tengah penuai, di tengah-tengah masa krisis seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Nah bagaimana langkah-langkah kita dalam memasuki tahun penuaian? Nomor 1 Bapak Ibu Saudara, kita harus menerima tuntunan Tuhan sebagai petunjuk dalam setiap keputusan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 26 tadi, perhatikan kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita lihat dulu. Lalu Tuhan, ya perhatikan sebentar ayat 1. Timbul kelaparan di negeri itu. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan Kejadian 25 ayat 11, kalau kita nak mundur satu perikop daripada Kejadian 26, Ishak dan keluarganya tinggal di sebuah tempat yang namanya Tanah Negeb, Bapak Ibu Saudara.
Dan pada waktu itu terjadi kelaparan, bukan cuma di tanah Negeb, tapi juga di daerah sekitarnya. Termasuk daerah Filistin, termasuk Mesir dan sekitarnya. Katakan amin. Jadi pada waktu itu ada sebuah kelaparan yang melanda. Memang tidak dijelaskan oleh Alkitab berapa banyak negara. Tapi bisa dikatakan, kalau dikatakan timbul kelaparan di negeri itu ada di berbagai tempat di waktu yang bersamaan. Katakan amin. Berarti ini bisa dikatakan bencana yang sifatnya internasional Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi ini kan zamannya Ishak. Pada zaman Abraham dulu pernah terjadi seperti itu. Nah maka Ishak bersama keluarganya pergi ke Filistin. Daerah Filistin ke kota yang namanya Gerar. Di sana dia ketemu Abimelek, raja orang Filistin. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ayat 2. Ini yang kita mau menjadi penekanan kita nomor 1, bahwa di masa seperti ini nomor 1 kita harus menerima tuntunan untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ayat 2 dikatakan lalu Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Ishak. Serta berfirman, pesan Tuhan apa sama Ishak? Kamu jangan pergi ke Mesir, kamu diam di negeri akan aku katakan kepadamu. Di mana? Filistin. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Saya percaya umat Tuhan, gereja Tuhan yang bisa melewati masa-masa sulit seperti ini adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ishak tidak mendapatkan pesan kata Tuhan dari Abraham atau dari, karena Abraham sudah mati Bapak Ibu Saudara. Ishak tidak mendapatkan pesan dari orang lain, tapi dia sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan dari kata orang dia mendengar pesan Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka saya percaya poin paling penting buat kita masuk tahun penuaian di tahun 2021 ini adalah semua kita harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Sampai Anda mengerti petunjuk Tuhan akan segala sesuatu yang harus Anda lakukan di tahun 2021 ini. Katakan amin. Katakan amin. Maka tidak salah ketika beberapa waktu yang lalu Pak Agung ingatkan kepada kita. Di masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara ambil banyak waktu menanti-nantikan Tuhan. Tolong jangan buang waktu Anda sia-sia. Cuma nonton drakor Bapak Ibu Saudara. Shalom. Nggak salah dengan nonton drakor. Tetapi banyak ambil waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Supaya apa? Anda mengerti apa petunjuk Tuhan buat Anda. Ketika Ishak mencari wajah Tuhan. Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir. Mesir adalah metropolitan pada waktu itu. Mesir, di tengah Mesir ada sungai Nil yang tidak pernah kering Bapak Ibu Saudara. Artinya di Mesir itu ada jaminan kehidupan. Tapi Tuhan katakan kepada Ishak. Jangan pergi ke tempat yang kamu pikir kamu akan berhasil di sana. Kalau kamu dengar-dengaran kepadaku, kata Tuhan, tinggal di negeri. Karena di mana kau berada, aku memberkati engkau. Katakan amin. Maka sangat penting buat kita hari-hari kita mendengar Tuhan maunya apa buat kita. Maka Bapak Ibu Saudara bukan kebetulan kalau mulai besok 11 sampai 25. Kita akan ada PSBB untuk daerah Jawa dan Bali. Bapak Ibu Saudara selain kita hormati pemerintah dan kita ikuti apa yang dikatakan pemerintah untuk banyak ada di rumah. Bapak Ibu Saudara pakailah waktu-waktunya untuk apa? Mencari wajah Tuhan. Saya percaya orang-orang yang bisa melewati masa-masa pandemi yang sulit ini adalah orang yang mengerti apa yang dia harus lakukan. Kenapa? Karena dia membuka hati dan pikirannya kepada pikiran dan kehendak Tuhan. Maka cari Tuhan, katakan amin. Katakan cari Tuhan. Haleluya. Karena sangat penting buat kita untuk menerima tuntunan daripada Tuhan. Jadi yang pertama, terima tuntunan Tuhan sebagai petunjuk dalam kehidupan. Pengkhotbah 11 ayat 4 menjadi pesan buat jemaat Tuhan pada pagi ini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bapak Ibu Saudara tahu angin rupanya kayak apa? Warnanya kayak apa? Kita nggak tahu kecuali lihat orang kerokan. Anginnya warnanya merah. Kita nggak tahu angin terbangnya ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Kita nggak tahu. Ada yang bisa tangkap angin? Nggak ada. Artinya apa? Angin nggak bisa dipegang. Awan itu berubah-ubah bentuk, betul nggak? Satu kali dia kayak bunga, satu kali dia kayak cendawan, satu kali dia kayak kura-kura, betul nggak? Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, tergantung imajinasi Anda, betul kan? Tapi artinya apa? Di hari-hari seperti ini, Anda nggak boleh hanya lihat angin, lihat awan apa, lihat keadaan sekeliling. Oh dolar naik turun Bapak Ibu Saudara, oh saham naik turun, emang Anda punya saham, Anda emang punya dolar, emang Anda punya emas? Apalagi nggak punya. Tapi maksudnya apa? Jangan perhatikan keadaan sekeliling, karena kalau kau perhatikan keadaan sekeliling, engkau tidak akan menabur dan engkau tidak akan menuai. Artinya apa? Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi pada hari-hari seperti ini, lihat 2 Tawarik 20 ayat 20 berkata. Kita lihat dulu 2 Tawarik 20 ayat 20. Berkata apa kepada kita? Keesokan harinya mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem.
Dengar jemaat Betania Fresh Anointing. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dan kamu akan tetap percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan di hari-hari seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita hidup harus punya pegangan. Pegangan Anda bukan angin dan awan. Maksudnya apa? Keadaan situasi sekeliling yang berubah-ubah. Betul apa betul? Wah, harga cabai aja 100.000 kok sekarang. Betul nggak? Tempe tahu, yang suka makan tempe tahu, sekarang tempe tahu barang mewah Bapak Ibu Saudara. Semuanya berubah-ubah. Hanya satu yang tidak berubah. Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya satu yang menjadi landasan teguh buat hidup kita. Apa itu? Janjinya, firman-Nya buat kita. Maka jemaat Tuhan, jangan fokus sama angin sama awan. Sifatnya berubah-ubah, ini tidak pasti. Jangan gantungkan hidupmu kepada sesuatu yang gak pasti di muka bumi ini. Bu, aku punya deposito bisa habis sayang. Aku punya orang kuat bisa mati sayang. Tapi tolong bersandar, berpegang pada Tuhan saja. Memang ini waktunya di mana kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Anda tidak boleh bersandar lagi kepada orang, bagus, supaya Anda belajar percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Maka dikatakan firman 2 Torik 20 tadi, percaya sama Tuhan. 2, percaya sama nabi-nabinya. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada sekarang semua manusia cari keselamatan masing-masing. Jack Ma aja kita nggak tahu sekarang ada di mana. Anda tahu Jack Ma? Alibaba. Orang yang paling sukses di Asia, kita nggak tahu di mana. Kekayaannya tidak bisa melindungi dia, tapi saya percaya orang yang berlindung kepada Tuhan aman dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah jaminan yang pasti buat kita. Ayat 9 berkata, lebih baik berlindung, ayat 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Please gereja Tuhan, dengar baik-baik hari ini, stop mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan aja. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan? Jemaat Betania Fresh Anointing yang mengandalkan Tuhan ayat 8. Jemaat Betania Fresh Anointing yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun pandemi, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Dengar apa yang Tuhan katakan buat Bapak Ibu Saudara. Jaminan ini ada datang daripada firman Tuhan, katakan amin. Ayo kita berpegang teguh sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang nih tahun penuaian, itu pasti terjadi buat kita. Yang kedua, berpeganglah pada perjanjian dengan Tuhan yang telah dibuat Kristus buat kita. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Ishak itu diberkati karena apa? 2 hal. 1, janji Allah dengan bapaknya Abraham. Karena janji Allah buat Abraham itu berlaku untuk keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Ishak. Siapa keturunan Abraham? Anda dan saya, orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Yang kedua, Ishak diberkati karena apa? Karena dia taat. Waktu Tuhan bilang, Ishak, kamu pergi ke Gerar, tinggal di sana sebagai orang asing. Aku memberkati kamu, aku menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, sekalipun status Ishak orang diberkati, tapi kalau dia tidak taat kepada Tuhan, tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, saya percaya janji Tuhan tidak akan terjadi. Maka satu-satunya yang bisa menggagalkan janji Tuhan kepada kita adalah siapa? Kita sendiri. Ketika kita apa? Tidak percaya kepada janji itu dan tidak taat kepada Tuhan. Please, saya mau katakan, sebesar dan sehebat apapun janji Tuhan kepada kita, firman yang datang kepada kita, tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Maka perhatikan, prinsip, kita diberkati bukan berdasarkan tempat maupun situasi yang kita hadapi. Anda diberkati bukan karena tempat kamu berada di sana. Bukan karena pekerjaanmu apa, perusahaanmu apa, atau orang yang terkonek kepadamu. Bukan. Anda diberkati semata-mata karena ada janji Tuhan atas Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Ketika tempat itu kering, ketika engkau ada di sana, engkau orang yang diberkati, tempat itu akan menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang tidak baik, kalau engkau ada di sana, tempat itu akan jadi baik. Ishak membuktikan 4 sumur yang sudah ditutup, Bapak Ibu Saudara. 3 sumur yang sudah ditutup, 3 sumur sudah ditutup pada zaman bapaknya Abraham. Digali kembali sama Ishak. Di tangan orang itu sumur dimatikan, tapi tangan Ishak, tangannya mengalirkan kehidupan. Dan Bapak Ibu Saudara, saat kelaparan, pada saat musim yang tidak baik, sumur yang keempat, Ishak gali lagi. Ternyata apa yang dia kerjakan diberkati lagi.
Sehingga Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, ayat 12-13 Kejadian 26. Ishak itu menjadi sangat kaya. Kita kalau mau doa sembahan kita katakan, jadi kaya, sangat kaya, luar biasa kaya. Dalam bahasa lain ini dikatakan sangat kaya raya. Waktu Ishak, Bapak Ibu Saudara tinggal di tempat di Negeb, dia sudah kaya. Kenapa? Karena dia menerima warisan dari ayahnya Abraham. Tetapi justru di masa kelaparan itulah, perhatikan, Tuhan membuat dia semakin kaya. Sehingga status dia jadi orang yang kaya raya. Berbeda dengan lingkungannya, sangat kontras Bapak Ibu Saudara. Sama ketika orang Israel ada di Mesir. Ketika orang Israel ada di Mesir, di tanah Mesir gelap. Di Goshen terang Bapak Ibu Saudara. Di Mesir ada ratap tangis, di Goshen tidak ada ratap tangis. Kenapa? Tidak ada satupun anak sulung yang mati. Tuhan membuat perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Dan saya percaya hari-hari ini waktunya Tuhan akan mempromosikan anak-anaknya. Siapa? Orang yang berpegang kepada janji. Yang kedua, dia taat kepada Tuhan. Taat itu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Perhatikan. Berkat yang kau terima tidak ditentukan di mana kau berada. Siapa lingkunganmu? Karena engkau adalah orang yang diberkati. Kemana engkau pergi? Berkat mengikuti engkau. Katakan amin. Katakan amin. Apa itu perjanjian? Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atas sesuatu hal. Contoh Kejadian 17 ayat 4. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini janji dari pihak Tuhan. Tuhan janji Abraham, kamu akan jadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 9, ini yang dituntut Tuhan. Lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakmu, engkau Abraham harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, yang menggagalkan janji Tuhan cuma satu. Ketika kita tidak memegang janji itu. Dari pihak Tuhan Bapak Ibu, kita tidak perlu meragukannya. Lihat Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan dan berhak menerima. Ketika Anda dan saya menerima Kristus, Anda menjadi keturunan Abraham secara rohani. Maka kita disebut sebagai anak Abraham. Sekarang sehnya ganti, marganya ganti, famnya ganti. Apa? Abraham. Coba lihat kiri kanan, kita semua anak Bapak. Sesama anak Bapak Abraham dilarang saling, ya kayak biskota ya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena engkau dan saya adalah keturunan Abraham, dan saya berhak menerima janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan Kejadian 12 ayat 1-2. Janji Tuhan buat Abraham, janji Tuhan juga buat kita semua. Katakan amin. Sekali lagi, yang menggagalkan perjanjian itu adalah pihak kita. Kalau dari pihak Tuhan tidak perlu kita lakukan. Tapi ketika kita tidak percaya kepada janji itu, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, saya mau katakan janji itu batal pada kita. Maka tolong ambil keputusan. Bagian kita hanya percaya. Kadang-kadang anak Tuhan tuh disuruh percaya, itu yang susah Bapak Ibu. Shalom. Justru percaya aja itu susah. Maka saya berdoa pagi ini, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Perjanjian yang lama antara Allah dan manusia telah gagal. Karena apa? Ketidakmampuan manusia untuk mentaati Tuhan. Ketidakmampuan ini mendatangkan kutuk kebinasan dan kutuk kehidupan. Itu semua kita pelajari ini. Ketika manusia gagal melakukan firman itu, mendatangkan dua kutuk, kutuk kebinasan, kutuk kehidupan. Kutuk kebinasan itu apa? Roma 8:23. Upah dosa adalah maut. Yang kedua, orang gagal melakukan perjanjian di hadapan Tuhan. Kutuk kehidupan. Apa itu? Sakit penyakit. Apa itu? Kegagalan. Apalagi? Segala macam kutuk bisa mengena. Tapi perhatikan. Tetapi di dalam Kristus telah dibuat perjanjian yang baru antara Allah dan Kristus. Kristus itu sempurna, bahkan taat sampai mati, tak bercacat celah. Maka perjanjian Allah dan Kristus itu sifatnya sempurna. Dan hari ini Kristus berdiri mewakili kita. Yang Tuhan lihat hari ini bukan engkau yang membuat perjanjian dengan Bapa, tapi Kristus yang membuat perjanjian dengan Bapa. Katakan amin. Maka di dalam Kristuslah semua janji Bapa digenapi dalam hidup kita. Perhatikan, di dalam Kristuslah semua janji Bapa digenapi dalam kehidupan kita. Ketika Anda dan saya menerima Kristus, berarti Anda menerima jaminan janji Bapa pasti digenapi. Anda mau sepakat dengan Tuhan? Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, lihat Ibrani 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, perhatikan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel
dan dengan kaum Yehuda. Perjanjian yang lama antara orang Israel dan Tuhan sudah batal. Kenapa? Karena orang Israel tidak sanggup untuk melakukan firman. Keluaran 24 itu cerita orang Israel bikin janji sama Tuhan mau setia. Dimeteraikan sama apa? Darah anak domba. Keluaran 24. Enggak sampai setahun Bapak Ibu. Keluaran 32 itu cuma jangka waktunya sekian hari Bapak Ibu Saudara. Waktu Musa di atas Gunung Sinai, dia tulis menunggu hukum Taurat. Orang Israel di bawah nunggu kelamaan, ngapain mereka? Bikin patung lembu emas. Dengan kekuatan kita tidak akan sanggup melakukan firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, Kristus berdiri buat kita. Menggantikan kita di hadapan Bapa. Kristus tak bercacat celah, taat sampai mati. Dia membuat perjanjian yang baru buat kita. Maka lihat, bukan seperti perjanjian yang telah kukatakan dengan mereka, nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman. Ini yang dibilang Ibrani 8 ayat 8-9. Tadi ya keluaran tadi Bapak Ibu Saudara. Lanjut, Ibrani 7:21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Perhatikan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Siapa? Yesus. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih. Perhatikan, Yesuslah jaminan dari perjanjian yang lebih kuat. Ini yang namanya perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan Alkitab perjanjian baru, tapi perjanjian antara Allah dan Kristus. Kristus berdiri mewakili kita. Maka di hadapan Bapa hari ini, oleh karena Kristus, janjinya bersifat ya dan amin buat kita orang percaya. Saya percaya kalau kita udah lihat ini Bapak Ibu, nggak ada alasan kita untuk meragukan janji Tuhan loh. Nggak ada kesempatan kita untuk bisa meragukan janji Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah jaminannya. Kalau Yesus yang jamin, Anda mau tidak? Anda mau nggak percaya? Kalau Anda nggak percaya, kebangetan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hidupnya sudah diberi kepada kita lewat apa? Tubuh dan darahnya. Itu bukti cintanya buat kita. Apalagi yang harus Dia berikan kepada kita. Maka sekali lagi, yang menggagalkan perjanjian itu cuma satu, ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan. Saya berdoa jemaat BFA percaya kepada janji Tuhan. Dan Anda menerima. Untuk terima janji Tuhan, maaf tidak perlu pintar. Hanya perlu belajar percaya. Katakan aku percaya. Yang ketiga, langkah kita di masa tahun 2021 ini. Yang ketiga, jangan lupa ini bagian kita, menabur. Lihat Kejadian 26:12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? Sebab ia berkat membuat taburan Ishak berbuah 100 kali ganda. Menabur. Menabur itu artinya apa? Melakukan bagian kita untuk bekerja dan berusaha. Selebihnya dikerjakan oleh anugerah yang bekerja di dalam kita. Karena Kristus telah menabur kebaikannya buat kita. Kata kuncinya di sini apa? Anak Tuhan gak boleh malas. Shalom. Anak Tuhan gak boleh malas. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan bagianmu. Bu, kerjaan saya biasa. Kalau kau disertai Tuhan, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Alkitab berkata, mengajarkan kepada kita, jangan malas. Harus rajin bekerja. Bukankah Roh Kudus, Roh Hikmat, Spirit of Excellence ada atas kita semua? Maka saya percaya anak Tuhan tidak akan kekurangan hikmat. Bahkan penuh dengan roh kreativitas untuk menemukan hal-hal yang baru. Untuk menemukan sumur-sumur yang baru. Waktu Bapak Ibu kerjakan dengan tanganmu, bagian Tuhan apa? Berkat bekerja. Jangan malas anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan batasi dirimu dengan keterbatasanmu. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Justru Bapak Ibu masa pandemi banyak penemuan baru loh. Saya lihat di CNN Bapak Ibu Saudara. Ada keripik, Pak Gundu suka guyonkan. Keripik kulit durian, ternyata sekarang udah ada. Keripik gedebok pisang, sudah ada yang buat loh. Sudah ada yang buat. Gedebok pisang itu dipotong-potong, dikasih tepung, digoreng. Sudah ada yang buat Bapak Ibu. Berarti apa? Itu orangnya nggak dalam Tuhan. Kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah itu roh yang kreatif, menciptakan langit bumi dengan unik, dengan luar biasa. Oh Bapak Ibu Saudara, saya percaya jemaat BFA akan penuh dengan hikmat Roh Kudus untuk membuka, untuk menggali sumur-sumur yang baru. Wow. Jangan takut untuk coba sesuatu yang baru. Katakan amin.
Roh Kudus, Roh Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Kerjakan bagianmu. Karena pada waktu kita bekerja, kita bukan mencari berkat, tapi mengumpulkan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, dalam versi BIMK dikatakan gini, Ishak menaburkan bibit untuk bercocok tanam. Memang bukan Ishaknya, maksudnya anak buahnya gitu kan. Ishak punya ternak yang banyak loh Bapak Ibu. Bukan dia yang mengembalakan bawahannya Bapak Ibu. Tetapi Ishak tidak berpangku tangan. Alkitab bilang berkat turun segelondong, sekarung buat Ishak. Tidak. Ketika Ishak bekerja, apa yang dikerjakan Ishak diberkati Tuhan. Ketika Anda bekerja, wow, berkat membuat yang kau kerjakan berbuah 100 kali lipat. Kalau orang dunia kerja satu kali lipat, buat Anda 100 kali lipat. Itu yang namanya grace menyertai Anda. Bahkan sekali lagi dikatakan, Ishak menggali sumur. Kalau Ishak nggak menggali sumur, dia nggak dapat air loh Bapak Ibu. Sekarang kalau Ishak berpangku tangan, dia nggak akan dapat air. Tapi waktu dia menggali tanah, wow. Tuhan memberkati apa dia kerjakan, sumurnya keluar air. Katakan amin. Ini yang saya percaya pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Waktu Anda menggali sumur-sumurmu, Tuhan akan membuat itu berlimpah-limpah. Maka Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata begini, taburkan benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil atau kedua-duanya sama baik. Sekali lagi, anak Tuhan tidak boleh malas, katakan amin. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi, kita tuh pasti menuai kok. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Bisa buat apa? Buat apa? Saya percaya berkat menghampiri siapa? Orang yang rajin. Berkat suka sama orang yang rajin. Katakan amin. Orang yang rajin akan selalu ketemu dengan yang namanya peluang. Orang yang rajin akan ketemu yang namanya kesempatan. Orang yang rajin akan ketemu dengan namanya suatu keadaan di mana dialah menjadi jawaban bagi apa yang terjadi di situ. Maka tolong sekali lagi camkan. Tahun 2021 semuanya kita menjadi orang-orang yang rajin bekerja. Bapak Ibu Saudara, Amsal 10:22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Dengar baik. Berkat itu beda sama kekayaan. Shalom. Jangan diidentikan ya. Kalau orang diberkati tandanya kaya. Enggak selalu. Itu salah satu tanda gitu loh. Efek samping you know. Berkat menghasilkan kekayaan. Berkat menghasilkan promosi. Berkat menghasilkan kesehatan. Berkat menghasilkan kesuksesan. Berkat menghasilkan kemuliaan. Berkat menghasilkan apapun yang kau kerjakan berhasil. Yang penting itu Anda diberkati Tuhan. Tadi Kejadian 26 ayat 3 Tuhan berkata, aku menyertai engkau di masa pandemi ini. Aku memberkati engkau. Saya mau katakan kalau Tuhan sudah ngomong itu cukup buat kita. Percayalah ketika engkau bekerja. Berkat Tuhan menyertai engkau. Apa yang kau buat dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Maka ayat terakhir Yohanes 4:38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang yang berusaha dan kamu datang mati kasih usaha mereka. Artinya begini, ketika kita bekerja, Tuhan memberkati kita. Ada yang kita tabur, ada yang kita tuai. Karena gini, Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi itu masih ada musim menabur dan menuai Bapak Ibu Saudara. Ada musim hujan dan musim hujan, musim panas. Artinya ketika Anda bekerja, Tuhan memberkati. Yang kau tabur, kau tuai. Tetapi selebih daripada itu, ada sebuah berkat daripada grace. Apa itu? Tuhan akan membuat kita menuai apa yang kita tabur. Kita tidak tabur. Bisa Bu? Bisa. Itulah bentuk daripada anugerah. Bonus berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena engkau dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, 3 langkah kita memasuki masa pandemi ini. Masa 2021 ini Bapak Ibu Saudara, the year of harvest. 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, terima tuntunan Tuhan. Terima itu. Izinkan dirimu dituntun oleh firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup berpegang pada perjanjian dengan Tuhan. Tugas semuanya apa? Percaya saja titik. Yang ketiga, tetap menabur. Artinya apa? Rajin bekerja. Rajin mengambil berkat yang Tuhan sediakan. Orang Israel setiap pagi ketika mereka ada di padang gurun, mereka harus pergi keluar kemah. Ngapain? Ngambil mana? Mana tidak masuk ke panci yang ada di rumah mereka. Sekali lagi, berkat gak pernah datang sama orang malas. Tolong orang Kristen, jangan malas. Justru karena anugerah ada bersama dengan kita, itu membuat kita menjadi orang-orang yang rajin.
Katakan amin. Saya percaya 2021 ini Bapak Ibu Saudara akan mengalami tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi 3 langkah yang kita mau lakukan. Nomor 1, menerima tuntunan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam perjanjian. Yang ketiga, tetap menabur. Kita pasti menerima penuaian. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Katakan sama-sama. Ku percaya. Mari kita persiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Yesus. Tuhan kita, penjamin kita, yang terpecah di atas kayu salib Golgota sebagai bukti cintanya yang begitu besar kepada kita. Apalagi yang ditahannya buat kita? Tidak ada. Kalau nyawanya Dia beri buat kita, apalagi yang kita butuhkan dalam hidup ini? Tidak ada yang tidak disediakan, semua sudah disediakan bagi kita. Apakah Bapak Ibu percaya? Kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Yesus. Percaya ini tubuh Tuhan, ambilan makan untuk kesehatanmu, kemenanganmu, kemuliaanmu dalam nama Yesus. Kita angkat cawan berisi darah Yesus. Inilah darah Tuhan kita yang tercurah di atas kayu salib Golgota. Inilah materai bagi janjinya. Artinya janjinya ya dan amin sah. Pasti digenapi buat kita. Apakah Bapak Ibu percaya? Engkau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus. Ambil dan minum jaminan dari Tuhan ini dengan iman untuk kemenanganmu, kesehatanmu, kesuksesanmu di tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami. Kami katakan selamat datang tahun penuaian. Kami terima janji-Mu pasti digenapi bagi kami. Dan saatnya sebagai tanda syukur kami mau menyembah Engkau dengan harta kami Tuhan. Kami bawa taburan kami dengan sukacita. Bersama-sama kita deklarasikan, maka menaburlah saya di gereja ini. Dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Katakan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, perluas kerajaannya, dan mendukung pemberitaan Injil Kerajaan. Mari sebelum pulang kita akan menerima doa berkat. Bapak Ibu dicintai Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati dan pasti diberkati. Bersama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan shalom semuanya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.